Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan mereview manhwa yang berjudul Magic Emperor chapter 537. Wow, lagi seru-serunya nih ya. Ternyata si Jongvan udah kelar ya. Pokoknya ini udah kelar untuk Ars Kekaisaran, tapi punya misi baru buat Clan Law, yaitu buat membuat seluruh sekte yang ada di dunianya, di ranah dunia ini yang sedang si Jongvan tempat itu menjadi kekuasaan Lu Feng. Kekuasaan Clan Law. Wah, bakal seru nih ya. Udah berkumpul semua orang-orang cerdas berbagai dari yang diambil berbagai klan atau sekte dari 7 bangsawan ya. Hanya beberapa orang yang diambil dan diajak gabung ke Clan Law. Semuanya menjadi anak buahnya Clan Law dan menjadi beberapa tugas lah, udah dikasih tugas sama si Jongvan. Nah, jadi nantinya tuh si Jongvan itu bakal ngebuat kayak kalau di dunia nyata tuh NATO ya, kayak ASEAN dan lain-lain pokok grup. Tapi di sini lebih condongnya kayak si Clan Law yang bakal menjadi titik utama dari kayak paling kuatnya lah ya. Yang lain hanya pengikut dan emang menjadi aliansi terkuat ya. Yang menurut gua bisa-bisa kedepannya nanti si sekte Law itu ya, Clan Law itu bakalan menjadi sekte terbesar di dunia ya, dan kerajaan pun nggak akan semena-mena sama sekte Clan Law ya. Nah, jadi makanya si Jongvan ini menurut gua kenapa dia pergi ke sekte demonik. Nah, karena sekte demonik itu kan paling susah ya ditundukkan, kecuali yang nundukinnya itu seseorang ketua dari si sekte tersebut ya. Emang di mana-mana di manhwa manapun emang kalau yang menyangkut demonik itu orang-orang itu emang gila banget untuk berkomitmen, tunduknya parah. Nah, makanya mau nggak mau si Jongvan harus masuk ke sekte demonik buat naklukin sekte demonik serta menjadi ketua di sekte demonik. Nah, setelah itu kemungkinan dia bisa naik ke ranah selanjutnya ya, dan di dunia ranah yang sekarang ini, dasar ini, itu semua bisa tunduk sama Jongvan dan Clan Law. Apalagi udah ada orang-orang cerdas, orang-orang pintar di Clan Law yang bakal menjalankan setiap tugas masing-masing ke seluruh dunia. Jadi nantinya tuh ke depannya kemungkinan karena ini nggak akan disebar ya, jadi kemungkinan nanti dari Clan Law itu membuat kesepakatan di berbagai sekte yang ada di dunia lah ya, dan nanti bakalan entah itu bantuan dan lain-lain. Jadi sekte kalian tuh nanti bakalan ditakutin di ranah dunia tersebut guys ya, yang berarti padahal ya meskipun banyak yang nggak tahu kalau si Jongvan adalah salah satu dari pemimpin aliansi Clan Law. Dia itu salah satu pemimpin aliansi Clan Law guys. Jadi di sini dia itu masih pelayan Clan Law, tapi dia ngebuat suatu aliansi Clan Law yang dimana setiap ketua aliansi ini memiliki tugasnya masing-masing ya. Ya, dan si Jongvan itu pencetus atau kayak dia itu seseorang yang memegang kekuasaan di situ, karena semua orang yang berada dan ketua yang berada di situ udah memakan sebuah cacing. Kalau ada pengkhianat atau siapapun yang ngianatin Jongvan, bakalan tinggal Jongvan matiin. Mau sekuat apapun dia, sedewa apapun dia, kalau udah makan cacing itu ya udah bakalan KO lah ibaratnya. Nah, makanya di sini seru banget nih. Kita bakalan ngelihat petualangan Jongvan. Cuman chapter Kekaisaran aja udah sampai 500 chapter ya. Gimana kalau di sekte demonik nih? Belum dia melawan murid-murid yang di sekte demonik, belum kena konflik, terus belum ada yang gak suka sama dia ya kan. Belum lagi nanti ada kayak pertarungan ya. Kalau menurut gue pertarungan antara biasanya kan kalau sekte demonik itu kan harus ada duel ya, yang dimana nanti pertarungan itu yang bakalan membuat seseorang entah itu dipandang dengan dihormati, ditakuti ya. Pokoknya nanti si Jongvan tuh bakalan ikut kompetisi antar klan juga antar sekte. Nah, ini bakalan seru ya kan. Apalagi di sini Jongvan di balik layar pun dia udah ngebentuk sebuah aliansi. Jadi kayak pahit-pahit nanti lo ada
yang nyerang dia siapapun itu nggak akan tergoyahkan lah ya, karena si Lu Feng ini udah memiliki Jovan ya, Lu Feng mulu gue nyebutnya. Jovan memiliki pasukan yang setia sama dia ya, dan gue yakin nanti beberapa sekte pun bakalan disuruh makan ulat yang ada di tangannya si Jovan biar pada tunduk. Widih, bayangin kalau seluruh dunia sekte pada makan cacing yang dikasih Jovan, nggak akan bisa berkutik lagi tuh. Ya mau nggak mau pada tunduk kalau nggak mau mati ya kan. Nah, pokoknya kita lihat nanti aja keseruan apa lagi ya, karena kita udah sering banget ngelihat bacot-bacotan. Dan di chapter kemarin kita ngelihat sebuah si kita panggil bumi ya, pendekar bumi dan langit ya, yang awalnya disiksa sama si Gus Santong ya, dan di sini dia bakalan diajak gabung sama si Jovan nih menjadi anak buah Clan Law lah. Kenapa dia diajak gabung? Karena kekuatan dari si dua orang ini itu benar-benar dibutuhkan sama si Jovan buat ngelindungi sektenya. Apalagi dia udah di ranah visi dewa bukan ya, pokoknya kuat lah. Tinggal dikasih sebuah teknik lagi sama si Jovan, yaitu bakalan bikin dia tambah kuat lagi. Nah makanya daripada dibunuh sia-sia sama Jovan, mendingan dia masuk aliansi Lu Feng, atau dia menjadi anak buah klan atau sekte si Lu Feng yang melindungi lah, jadi salah satu tetua ya. Kayak contohnya si anak kecil yang api sama air, kalau ini kan langit dan bumi. Sebenarnya sih dia berdua ini udah kayak sama ya, sama si api yang mirip tetua gitu tuh, tetua yang bocil ya, mukanya bocil tuh, yang masih muda padahal udah kayak kakek, udah tua. Nah ini cocok sih berdua nih berempat buat ngejaga Clan Law ya, karena kemungkinan kan sekte Clan Law ini bakalan mengajak aliansi ya, mengajak sekte di luar sana di berbagai negara untuk gabung sama Clan Law. Nah dia tuh butuh pendekar-pendekar yang kuat ya kan, butuh pendekar yang banyak, yang kuat, biar kelihatan kalau Clan Law itu bukan klan sembarangan ya. Emang ya di Clan Law itu orang-orang kuat-kuat guys. Nah makanya diambillah beberapa pendekar yang menurut si Jovan ini benar-benar kuat di kekaisaran ya. Emang dia berdua sih di kekaisaran tuh dia yang paling kuat, dua sama Jenderal Dugu tuh yang udah meninggal tapi udah tewas. Oke, ya buat itu juga sih, biar kekaisaran dari Clan Beast itu enggak langsung nyerang kekaisaran si Tianyu ya, kekaisaran si Lu Feng ini nih, Lu Feng di Jovan, Lu Feng mulu kan, si Jovan. Makanya butuh orang-orang pendekar kuat, apalagi si Jovan ini nggak tahu berapa lama bakalan keluar dari sekte demonik ya kan. Dia kan bakalan jadi muridnya, belum ikut kompetisi, belum konflik, dia kan pasti mau jadi yang teratas atau yang terkuat. Oke, mungkin sampai sini. Terima kasih ya udah nonton video gua ya, sampai jumpa lagi di next video.